Selamat datang Bapak atau Ibu aparatur desa. Di sini kami akan memandu Anda mengenai tata cara pengisian data di aplikasi Jaksa Garda Desa Jaga Desa. Jaksa Garda Desa Jaga Desa adalah sebuah platform digital resmi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jamintel bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tujuan utama Jaga Desa adalah menjadi mitra pengawal pembangunan desa. Melalui website ini, kita dapat mencatat dan memantau seluruh aktivitas desa, mulai dari perencanaan anggaran, realisasi proyek pembangunan, hingga isu-isu hukum dan sosial. Dengan mencatat data secara terpusat di Jaga Desa, kita membantu menciptakan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Mari kita mulai tutorial tata cara penginputan data di aplikasi Jaga Desa, untuk memastikan data desa Anda tercatat dengan benar dan pembangunan berjalan aman. Berikut ini tata cara pengisian data untuk masuk ke sistem. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Jika lupa mengenai username dan password, harap hubungi admin. 2. Verifikasi CAPTCHA. Selesaikan proses login. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol berwarna biru yang bertuliskan masuk. Anda akan diarahkan ke dashboard atau halaman utama sistem Jaga Desa. Berikut halaman monitoring dashboard pemantauan alokasi dana desa Jaga Desa. Dashboard ini dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan real-time mengenai pergerakan dan pemanfaatan seluruh sumber dana yang masuk ke desa. Pada tampilan utama, Anda dapat melihat ringkasan alokasi dana yang berasal dari berbagai kategori sumber pemasukan. Data disajikan secara visual dengan kotak warna-warni yang menunjukkan total dana. Menu di sisi kiri menu utama memberikan akses cepat ke fungsi utama Jaga Desa, termasuk Jaga Garda Desa Kelurahan, Jaga Budaya, pengawasan Ormas LSM Paguyuban, pemantauan lingkungan, dan lain-lain. Untuk menginput datanya, klik Edit. Ini adalah submenu untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan kejaksaan dengan data operasional desa atau kelurahan, dibagi menjadi beberapa kategori utama. Menu profil desa atau kelurahan ini berfungsi untuk mendata informasi dasar dan rinci mengenai administrasi, geografi, dan sumber daya manusia desa atau kelurahan. Bagian 1. Pilih lokasi wilayah. Pada kolom provinsi, pilih nama provinsi Anda dari drop-down. Pada kolom kota, pilih nama kabupaten atau kota. Pada kolom kecamatan, pilih nama kecamatan. Kedua, lengkapi data desa atau kelurahan. Isi nama desa atau kelurahan. Isi kode pos wilayah tersebut. Isi total penduduk desa atau kelurahan saat ini. Bagian 2. Data perangkat desa dan keuangan. 1. Isi data kepala desa atau lurah dan sekretaris, nomor HP kepala desa atau lurah yang bersangkutan. Ketik nama sekretaris desa atau lurah dan nomor HP sekretaris desa atau lurah. Ketik nama bendahara desa atau lurah dan nomor HP bendahara desa atau lurah. Ketik nama pendamping desa atau lurah dan nomor HP pendamping desa atau lurah. Ketiga, lengkapi detail lain pada editor teks pengurus BPD. Ketikkan daftar lengkap atau informasi rinci mengenai pengurus Badan Permusyawaratan Desa BPD. Isi luas desa atau kelurahan misalnya dalam satuan hektar. Jika desa memiliki website resmi, isikan pada kolom situs website. Isi detail rekening, nama bank dan nomor rekening yang digunakan desa atau kelurahan untuk transaksi keuangan. Bagian 3, informasi geospasial dan deskriptif. 1. Tentukan lokasi peta. Pada bagian cari lokasi desa atau kelurahan, Anda dapat menggunakan fitur peta GIS untuk mencari dan menandai titik lokasi desa atau kelurahan secara akurat. Kedua, isi data deskriptif rinci. Pada editor teks alamat lengkap, ketikkan alamat administrasi desa atau kelurahan selengkapnya. Pada editor teks geografi, jelaskan kondisi geografis desa atau kelurahan. Pada editor teks demografi, jelaskan kondisi demografi desa atau kelurahan misalnya, komposisi penduduk, mata pencaharian utama, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Pada editor teks wisata, jelaskan potensi atau objek wisata yang ada di desa atau kelurahan jika ada. Setelah seluruh kolom terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol berwarna biru tua bertuliskan simpan. Jika Anda ingin membatalkan pengisian, klik tombol merah kembali. RAPB desa atau kelurahan tahun anggaran berjalan. Klik tambah RPJMDS. Formulir Rencana Kerja Pemerintah Desa RPDS yang isinya mencakup rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPB untuk pekerjaan atau proyek dalam aplikasi Jaksa Garda Desa. 1. Cari lokasi. Klik pada kolom cari lokasi atau geser atau perbesar peta untuk menempatkan pin penanda biru di lokasi desa atau kelurahan yang menjadi fokus RKP. Isi dengan nama penanggung jawab utama RKP desa atau kelurahan misalnya kepala desa atau lurah atau pejabat terkait. 3. Tahun. Pilih tahun anggaran yang direncanakan tahun sudah terisi. 4. Keputusan Musrembang.
Lengkapi keputusan Musrembang. Tuliskan ringkasan atau nomor keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Desa atau Kelurahan. Upload keputusan Musrembang, unggah file gambar maksimal 2 MB dokumen resmi hasil Musrenbang. Upload papan pengumuman. Unggah file gambar maksimal 2 MB dokumen atau foto papan pengumuman. Keenam, revisi dan alasan revisi. Jika ada revisi, lengkapi revisi. Tuliskan poin-poin yang direvisi dari dokumen RKP sebelumnya. Lengkapi alasan revisi, jelaskan mengapa revisi tersebut dilakukan. 7. Catatan, isi catatan tambahan yang relevan dengan keseluruhan dokumen RKP desa atau kelurahan jika diperlukan. Kedua, tambah proyek atau pekerjaan bagian bawah. Setelah mengisi data RKP di bagian atas, klik tombol tambah pekerjaan di sisi kanan atas untuk memasukkan detail setiap proyek atau kegiatan yang direncanakan. 1. Sumber dana. Pilih sumber dana untuk proyek ini dari drop-down contoh. 2. Nama proyek. Isi dengan nama proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya pembangunan jalan desa A, pelatihan BUMDes, dan lain-lain. Ketiga, anggaran. Isi anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini dalam bentuk nominal tanpa tanda baca. 4. Penanggung jawab. Isi penanggung jawab proyek di lapangan, bisa ketua tim pelaksana kegiatan. 5. Pelaksana proyek. Isi pelaksana proyek, misalnya TPK, kontraktor, swakelola. Keenam, deskripsi proyek. Tuliskan detail deskripsi pekerjaan secara singkat dan jelas. 7. Lokasi proyek. Tuliskan detail lokasi proyek secara spesifik, misalnya RT 01 RW 02, dusun atau lingkungan X. 8. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Pilih tanggal mulai dan selesai pelaksanaan proyek. Kesembilan, keputusan lelang jika proyek melalui proses lelang. Mengenai keputusan lelang. Upload keputusan lelang, unggah file gambar maksimal 2 MB dokumen keputusan lelang. Jika ingin membatalkan, klik tombol batalkan. Pada Siskedes realisasi pelaksanaan APBDes dan Siskedes realisasi anggaran per paket, pengguna tidak perlu lagi melakukan input data ganda. Semua data realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBD serta laporan realisasi anggaran untuk setiap paket pekerjaan atau kegiatan kini secara otomatis tersambung sinkronisasi data dari aplikasi Siskedes. Hal ini memastikan bahwa data yang dilaporkan di aplikasi ini selalu akurat, up-to-date, dan sesuai dengan pembukuan keuangan resmi di Siskedes, sehingga mempermudah proses pemantauan dan pelaporan anggaran desa secara keseluruhan. Keenam, distribusi pupuk desa atau kelurahan. Klik tambah distribusi pupuk. Pertama, data produsen pemasok. Bagian ini diisi dengan detail perusahaan yang memproduksi atau memasok pupuk ke wilayah desa atau kelurahan. 1. Penetapan alokasi. 2. PT produsen. Ketiga, kontak produsen. Isi dengan nomor kontak yang dapat dihubungi dari pihak produsen. 4. NPWP produsen. 5. Alamat produsen. Lengkapi alamat lengkap kantor atau gudang pusat produsen. Kedua, data penyalur agen atau kios. 1. Jenis penyalur. 2. Nama penyalur atau kios resmi yang beroperasi di wilayah tersebut. 3. Penanggung jawab penyalur. Lengkapi nama penanggung jawab dari agen atau kios penyalur. Keempat, pengurus penyalur. Lengkapi nama pengurus harian atau pihak terkait lainnya dari penyalur. 5. Jenis pupuk. Lengkapi dengan jenis pupuk yang didistribusikan. 6. Jumlah. Lengkapi jumlah total pupuk yang dialokasikan atau didistribusikan oleh penyalur, sertakan satuan, misalnya ton atau kilogram. Ketiga, bagian ini mencatat rincian setiap petani atau kelompok tani poktan yang menerima alokasi pupuk. Klik tombol tambah penerima untuk mengisi data ini. Anda dapat mengulang langkah ini untuk setiap penerima. Pertama, nama penerima. 2. KTP. 3. Nomor HP. 4. Jumlah pupuk. 5. Luas lahan. Setelah semua data produsen, penyalur, dan seluruh penerima terisi lengkap, klik tombol simpan di bagian bawah. Kegiatan Bina Desa atau Kelurahan. Klik tambah kegiatan Bina Desa. Formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembinaan atau sosialisasi yang dilaksanakan oleh desa atau kelurahan. Lengkapi dengan nama kegiatan resmi yang dilaksanakan, misalnya sosialisasi pengelolaan dana desa bersama kejaksaan, penyuluhan hukum tata ruang, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan, isi dengan tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan. Gunakan ikon kalender untuk memilih tanggal format D atau MMI. Tempat pelaksanaan, lengkapi lokasi spesifik di mana kegiatan tersebut diselenggarakan. Pelaksana,
Lengkapi pihak yang melaksanakan atau menjadi organizer utama kegiatan tersebut. Penanggung jawab. Lengkapi nama individu yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut. Inovasi jaga desa atau kelurahan. Isi kolom teks ini dengan deskripsi rinci mengenai inovasi atau hal-hal baru yang dilakukan desa atau kelurahan dalam kaitannya dengan program jaga desa. Catatan desa atau kelurahan. Isi kolom teks ini dengan catatan tambahan terkait pelaksanaan kegiatan. Catatan dapat mencakup jumlah peserta, feedback umum, atau kendala yang dihadapi. Dokumentasi. Klik Choose File, unggah dokumen atau foto gambar yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan tersebut, misalnya foto kegiatan, scan daftar hadir, dan lain-lain. Ekonomi desa atau kelurahan BUMDes. Formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan profil, status keuangan, dan potensi ekonomi dari BUMDes atau badan usaha milik desa atau kelurahan. 1. Nama badan usaha milik desa atau kelurahan. 2. Kategori usaha milik desa atau kelurahan. Pilih kategori usaha dari drop-down. 3. Tahun berdiri. Lengkapi tahun didirikannya BUMDes atau badan usaha tersebut. 4. Nomor akta pendirian. Lengkapi nomor akta pendirian BUMDes atau badan usaha sesuai dokumen resmi. 5. Upload akta pendirian. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file akta pendirian BUMDes atau badan usaha. Jumlah pendapatan. Lengkapi total jumlah pendapatan badan usaha dalam periode waktu tertentu. Total kekayaan. Lengkapi total nilai kekayaan atau aset yang dimiliki oleh BUMDes atau badan usaha. Kedudukan. Lengkapi kedudukan hukum atau status organisasi BUMDes atau badan usaha, misalnya BUMDes bersama, unit usaha BUMDes, dan lain-lain. Penanggung jawab. Lengkapi nama individu yang menjabat sebagai penanggung jawab tertinggi BUMDes. Lokasi dan struktur organisasi. 1. Cari lokasi badan usaha milik desa atau kelurahan. Gunakan fitur peta. Klik pada peta atau gunakan kolom pencarian untuk menempatkan pin lokasi koordinat tempat kedudukan kantor pusat BUMDes atau badan usaha berada. 2. Pengurus. Tuliskan daftar nama pengurus inti BUMDes atau badan usaha secara rinci, termasuk jabatan mereka. 3. Alamat. Tuliskan alamat fisik lengkap kantor BUMDes atau badan usaha. 4. Deskripsi dan kesimpulan. 1. Deskripsi badan usaha milik desa atau kelurahan dan potensi ekonomi. Berikan deskripsi rinci mengenai jenis usaha dan kegiatan utama yang dijalankan. 2. Catatan atau kesimpulan. Tuliskan catatan penting atau kesimpulan mengenai kondisi terkini BUMDes atau badan usaha, termasuk masalah yang dihadapi atau rencana pengembangan di masa depan. Setelah semua data dari profil hingga catatan atau kesimpulan terisi dengan lengkap, klik tombol simpan di bagian bawah formulir. Koperasi Merah Putih. Formulir ini mencatat detail penting mengenai Koperasi Merah Putih yang beroperasi di wilayah desa atau kelurahan. Pertama, profil dan legalitas koperasi. 1. Nama Koperasi Merah Putih, lengkapi dengan nama resmi koperasi yang dicatat. 2. Modal awal koperasi. 3. Nomor akta pendirian. Lengkapi nomor akta pendirian koperasi. Keempat, upload akta pendirian. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file dokumen akta pendirian koperasi. 5. Bidang usaha. 6. Gerai. Pilih jenis gerai Koperasi Merah Putih dari drop-down. Total kekayaan. Lengkapi total nilai kekayaan atau aset yang dimiliki koperasi saat ini, angka saja. Pendanaan dari sumber lainnya, isi detail sumber pendanaan lain yang diperoleh koperasi selain dana pemerintah atau dana Merah Putih, misalnya pinjaman bank, iuran anggota, dan lain-lain. Tanggal atau waktu penerimaan dana pemerintah atau dana Koperasi Merah Putih, pilih tanggal penerimaan dana dari pemerintah atau dana Koperasi Merah Putih jika ada. Pendanaan dari pemerintah atau dana Koperasi Merah Putih, lengkapi detail jumlah nominal dana yang diterima dari pemerintah atau dana Koperasi Merah Putih. Kepemilikan aset fisik. Bagian ini digunakan untuk mendata aset fisik yang dimiliki Koperasi Merah Putih. Klik tombol tambah aset fisik untuk mengisi setiap aset. 1. Jenis aset. Pilih jenis aset dari drop-down. 2. Sumber perolehan. Pilih sumber perolehan aset tersebut dari drop-down. 3. Cap. Sumber. Tuliskan keterangan rinci sumber aset, misalnya dibeli tahun 2023, hibah dari donatur A. Keempat, luas. Isi luas aset dalam meter persegi. Jika aset tersebut berupa tanah atau bangunan. Untuk aset lain, isi dengan angka 11 atau sesuai jumlah unitnya. 5. Aksi. Gunakan tombol hapus jika ada data aset yang salah atau tidak relevan. Kontak dan keterangan tambahan.
1. Pengurus, lengkapi daftar nama pengurus inti koperasi beserta jabatannya. 2. Alamat, lengkapi alamat kantor pusat Koperasi Merah Putih. 3. Keterangan, berikan keterangan tambahan yang dianggap penting, termasuk kinerja, capaian, atau masalah yang dihadapi koperasi. Setelah semua data Koperasi Merah Putih terisi dengan benar, klik tombol simpan di bagian bawah. Pendapatan lainnya, formulir ini digunakan untuk mendokumentasikan setiap sumber pendapatan di luar alokasi APDES atau kelurahan. 1. Nama pendapatan. Lengkapi dengan nama sumber pendapatan yang jelas. 2. Bentuk atau jenis pendapatan. Lengkapi bentuk atau jenis dari pendapatan tersebut seperti uang tunai, barang atau hibah, dan lain-lain. 3. Jumlah pendapatan per bulan. Isi dengan total jumlah nominal pendapatan yang diterima dalam skala bulanan jika pendapatan bersifat periodik atau insidental, konversikan atau estimasikan nilainya dalam rata-rata bulanan. Isi dengan angka saja. Keempat, tahun. Pilih atau pastikan tahun anggaran yang relevan dengan pendapatan tersebut sudah sesuai tahun sudah terisi. 2025. 5. Keterangan. Berikan keterangan tambahan yang rinci mengenai pendapatan tersebut, termasuk kapan pendapatan diterima, digunakan untuk apa, dan detail pihak pemberi atau penyebab adanya pendapatan. Setelah semua data pendapatan lainnya terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol simpan. Aset tanah dan bangunan desa atau kelurahan. Formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci status, kepemilikan, dan legalitas setiap aset tanah dan bangunan milik desa atau kelurahan. Identitas dan legalitas aset. 1. Nama aset tanah dan bangunan, lengkapi dengan nama aset yang jelas. 2. Tahun diperoleh. Isi tahun aset tersebut diperoleh atau dibangun. 3. Bukti kepemilikan atau nomor sertifikat. Lengkapi nomor dokumen bukti kepemilikan, misalnya nomor sertifikat hak milik atau hak pakai, letter C, dan lain-lain. Keempat, pengelola. Isi pihak yang bertanggung jawab mengelola aset tersebut, misalnya pemerintah desa, BUMDes, dan lain-lain. 5. Penguasaan. Lengkapi status penguasaan fisik aset, misalnya dikuasai penuh oleh Pemdas, disewakan, dan lain-lain. Keenam, status kepemilikan. Lengkapi status legalitas aset tersebut, misalnya sertifikat hak milik desa, tanah kas desa, dan lain-lain. 7. Upload file sertifikat. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file dokumen sertifikat atau bukti kepemilikan aset. Asal-usul aset. Tuliskan deskripsi rinci asal-usul aset tersebut. 2. Catatan. Tuliskan catatan penting terkait kondisi aset, penggunaan saat ini, potensi masalah hukum jika ada, atau rencana pemanfaatan atau pengembangan aset di masa depan. Setelah semua data aset tanah dan bangunan terisi dengan benar, klik tombol simpan. Ulangi proses ini untuk setiap aset yang dimiliki desa atau kelurahan. Posko Desa Kelurahan Moderasi Beragama. Formulir ini digunakan untuk mencatat detail posko moderasi beragama atau Dewan Musyawarah Beragama di Ambek. Pertama, legalitas dan lokasi. 1. Kedudukan atau alamat di Ambek. Tuliskan alamat lengkap kantor atau posko Dewan Musyawarah Beragama di Ambek berada, termasuk lokasi spesifik di desa atau kelurahan. Kedua, lengkapi nomor dan tanggal SK pembuatan di Ambek. 3. Upload file nomor dan tanggal SK pembuatan di Ambek. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file dokumen surat keputusan SK resmi pembentukan di Ambek atau posko. 4. Penanggung jawab. Lengkapi nama individu yang bertanggung jawab penuh atas posko atau di Ambek. Kegiatan. Tuliskan deskripsi rinci mengenai kegiatan-kegiatan utama yang telah atau sedang dilaksanakan. 2. Keterangan. Berikan keterangan tambahan yang dianggap penting, termasuk sejarah singkat pembentukan, tantangan yang dihadapi, capaian signifikan, atau mitra kerja DMB atau posko. Setelah semua data posko atau DMB moderasi beragama terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol simpan. Permasalahan hukum jaga desa atau kelurahan. Formulir ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan permasalahan atau kasus hukum yang terjadi di tingkat desa atau kelurahan yang ditangani dalam rangka program Jaga Desa. 1. Permasalahan atau kasus posisi singkat. Tuliskan uraian singkat dan jelas mengenai inti permasalahan atau kasus posisi yang terjadi. Kedua, penanggung jawab. Lengkapi nama individu atau jabatan yang bertanggung jawab atas penanganan atau pelaporan kasus. 3. Aturan yang dilanggar. Isi dengan jenis dan nomor aturan atau regulasi yang diduga dilanggar dalam kasus. 4. Sumber informasi. Tuliskan asal sumber informasi mengenai kasus. Kelima, bentuk atau jenis penyelesaian. Uraikan proses atau bentuk penyelesaian yang sedang atau telah ditempuh. 6. Catatan. Berikan catatan tambahan yang dianggap relevan, seperti tanggal kejadian, nama-nama pihak yang terlibat jika diizinkan, status kasus, atau kebutuhan bantuan dari pihak kejaksaan atau jaga desa. Setelah semua data permasalahan hukum terisi dengan benar, klik tombol simpan. Setelah mengisi menu yang ada di Jaksa Garda Desa, selanjutnya mengisi menu Jaga Budaya.
Klik edit untuk mengisi jaga budaya. Formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci identitas, legalitas, dan status pengelolaan objek cagar budaya di wilayah desa atau kelurahan sehingga kejaksaan dapat memberikan pengawalan jaga desa untuk melestarikannya. Muncul halaman profil desa. Lalu klik tambah objek cagar budaya. 1. Nama objek warisan budaya. Silakan masukkan nama lengkap dari cagar budaya atau objek warisan budaya yang Anda daftarkan. 2. Status penetapan. Klik pada kolom pilih status penetapan dan pilih status penetapan objek tersebut sesuai dengan regulasi, apakah sudah terdaftar atau tidak terdaftar. Ketiga, status pengguna terhadap objek warisan budaya, pilih dari drop-down. 4. Pengelola objek budaya. Isi nama instansi, lembaga, atau pihak yang secara resmi bertanggung jawab. 5. Nomor dan tanggal surat SK. Isi nomor dan tanggal dari surat keputusan SK resmi yang menetapkan objek tersebut sebagai cagar budaya. Keenam, nomor sertifikat. Isi dengan nomor sertifikat resmi kepemilikan. 7. Nomor tercatat di aset pemerintah. Masukkan nomor registrasi atau kode aset objek tercatat dalam daftar aset resmi milik pemerintah daerah atau pusat. Sejarah singkat. Tuliskan uraian singkat mengenai sejarah, asal-usul, dan nilai penting. 2. Lokasi atau alamat objek. Tuliskan alamat lengkap dan jelas dari lokasi cagar budaya. 3. Keterangan. Pada bagian ini dapat menambahkan informasi pelengkap yang relevan. Misalnya, tantangan pengelolaan objek, kebutuhan konservasi mendesak, atau potensi masalah hukum yang dihadapi. Setelah semua data objek cagar budaya terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol simpan. Jika Anda ingin membatalkan, klik tombol batalkan. Pengawasan Ormas atau LSM Paguyuban. Klik tambah pengawasan Ormas. Formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan profil legalitas, kepengurusan, dan kegiatan organisasi yang beroperasi di wilayah desa atau kelurahan untuk tujuan pengawasan dan pembinaan. Identitas dan legalitas organisasi. 1. Nama Ormas atau LSM Paguyuban. Lengkapi nama resmi organisasi misalnya, LSM Peduli Lingkungan, Ormas Pemuda Pancasila, dan lain-lain. 2. Kedudukan. Isi dengan status hukum atau kedudukan organisasi misalnya, berbadan hukum, terdaftar di Kesbangpol, dan lain-lain. Ketiga. Tanggal surat tindak lanjut. Pilih tanggal surat tindak lanjut atau persetujuan dari instansi terkait misalnya Kesbangpol atau Pemda. 4. Penanggung jawab. Lengkapi nama individu yang bertanggung jawab atau ketua umum organisasi. 5. Status. Isi dengan status operasional organisasi saat ini misalnya aktif, non-aktif. 6. Berdiri sejak atau akta pendirian. Isi tahun berdiri organisasi dan atau nomor akta pendiriannya. 7. Upload SK Kemenkumham. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file surat keputusan SK Kementerian Hukum dan HAM jika organisasi berbadan hukum. 8. Akta pendirian. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file akta pendirian notaris. 9. Add atau Add. Klik Choose File untuk mengunggah salinan file anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 10. Nomor dan tanggal akta keuangan Ormas atau LSM. Klik Choose File untuk mengunggah laporan tahunan keuangan dan isi nomor dan tanggal laporan tersebut. 11. Nomor dan tanggal akta pendirian. Isi nomor dan tanggal akta pendirian yang diunggah. Ke-12. Nomor dan tanggal SK Kemenkumham. Isi nomor dan tanggal SK Kemenkumham yang diunggah. 13. Pengurus. Tuliskan daftar nama pengurus inti organisasi beserta jabatan mereka. Ruang lingkup. Tuliskan jangkauan wilayah operasi organisasi misalnya, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan fokus isu misalnya, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya. 2. Domisili atau alamat. Tuliskan alamat sekretariat atau kantor organisasi secara lengkap. 3. Kegiatan. Uraikan kegiatan-kegiatan utama yang telah atau sedang dilaksanakan oleh organisasi misalnya pembinaan UMKM. Keterangan, berikan catatan tambahan yang dianggap penting, termasuk penilaian risiko organisasi, feedback dari masyarakat, atau masalah internal yang diketahui. Setelah semua data organisasi kemasyarakatan terisi dengan benar, klik tombol simpan. Pemantauan lingkungan, klik tambah. Formulir ini bertujuan untuk mencatat dan melaporkan setiap faktor keamanan, kendala, atau hambatan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar proyek-proyek pembangunan desa. 1. Desa atau kelurahan. Pilih nama desa atau kelurahan yang terkait dengan pemantauan lingkungan ini dari drop-down. Kedua, penanggung jawab. Lengkapi nama individu atau jabatan yang bertanggung jawab melakukan pemantauan atau melaporkan kendala ini, misalnya kepala desa. 3. Tempat. Lengkapi lokasi spesifik terjadinya kendala atau hambatan, contoh proyek pembangunan jembatan X. 4. Waktu dan tanggal. Pilih tanggal dan waktu ditemukannya atau dilaporkannya kendala atau hambatan tersebut. Kelima, jenis kendala atau hambatan. Pilih dari drop-down jenis kendala yang diamati. Lampiran, klik Choose File untuk mengunggah dokumen pendukung. Ketujuh, deskripsi kendala atau hambatan. Tuliskan uraian deskriptif yang rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan. Tindakan awal apa yang sudah diambil untuk mengatasi kendala tersebut. Setelah semua data pemantauan lingkungan terisi dengan benar, klik tombol simpan. Pemantauan orang asing.
Klik tambah. Formulir ini bertujuan untuk mencatat dan memantau kehadiran serta aktivitas orang asing di wilayah desa atau kelurahan demi memastikan keamanan dan ketertiban. Data identitas dan legalitas orang asing. 1. Desa atau kelurahan. Pilih nama desa atau kelurahan tempat orang asing tersebut berada dari drop-down. 2. Nama. Lengkapi nama lengkap orang asing tersebut sesuai paspor. Ketiga. Tujuan tinggal. Pilih dari drop-down tujuan orang asing tinggal di desa atau kelurahan misalnya tenaga kerja, mahasiswa atau pelajar, penelitian, keluarga, dan lain-lain. 4. Asal negara atau kebangsaan. Lengkapi negara asal atau kebangsaan orang asing. Kelima. Nomor HP. Lengkapi nomor kontak orang asing yang dapat dihubungi. 6. Paspor. Lengkapi nomor paspor orang asing. Ketujuh. Visa. Lengkapi nomor visa jika ada. 8. Kitas. Lengkapi nomor kitas kartu izin tinggal terbatas jika ada. 9. Kitab. Lengkapi nomor kitab kartu izin tinggal tetap jika ada. Cari lokasi, gunakan fitur peta. Klik pada peta atau gunakan kolom pencarian untuk menempatkan pin lokasi tempat tinggal orang asing tersebut. Alamat tinggal, tuliskan alamat fisik lengkap tempat tinggal orang asing tersebut saat ini. Keterangan, berikan catatan tambahan yang dianggap penting, termasuk jenis kegiatan yang dilakukan, durasi izin tinggal, atau hasil pemantauan keamanan. Kontak 1. Nama. Lengkapi nama kontak darurat pertama. Hubungan. Lengkapi hubungan dengan orang asing tersebut. Nomor kontak. Lengkapi nomor kontak pertama. Kontak 2. Ulangi pengisian nama, hubungan, dan nomor kontak untuk kontak darurat 2 jika tersedia. Setelah semua data pemantauan orang asing terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol simpan. Aset desa atau kelurahan selain tanah dan bangunan, klik tambah. 1. Desa atau kelurahan. Pilih nama desa atau kelurahan yang memiliki aset tersebut dari drop-down. 2. Penanggung jawab. Lengkapi nama individu atau jabatan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan aset ini. Ketiga. Alat. Lengkapi nama aset secara spesifik. 4. Status. Lengkapi status aset saat ini, contoh baik, rusak ringan, rusak berat, dan lain-lain. 5. Nilai perolehan. Lengkapi nilai nominal perolehan aset tersebut saat pertama kali dibeli atau dicatat angka saja, tanpa tanda baca. Keenam. Deskripsi. Tuliskan deskripsi rinci mengenai aset tersebut, mencakup asal-usul aset misalnya dibeli dari dana desa tahun 2024, hibah dari Dinas X, kondisi dan fungsi aset saat ini, lokasi penyimpanan atau penggunaan utama aset. Ketujuh. Upload file. Klik choose file untuk mengunggah dokumen atau bukti visual. Setelah semua data aset selain tanah dan bangunan terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol simpan. Manajemen dan pengaturan download manual book. Di dalam bagian ini, silakan klik pada menu yang bertuliskan download manual book dan petunjuk penggunaan ditandai dengan ikon buku atau dokumen. Setelah Anda mengklik menu tersebut, maka terbuka Google Drive yang berisi file manual book berbentuk PDF. Dokumen ini berisi petunjuk detail mengenai semua fitur dan tata cara pengisian data yang diperlukan dalam aplikasi Jaga Desa. Demikianlah panduan lengkap mengenai tata cara pengisian data di aplikasi Jaksa Garda Desa Jaga Desa. Kami berharap, dengan mengisi setiap field data, mulai dari profil desa, realisasi update melalui Siskedes, hingga mencatat permasalahan hukum, Bapak atau Ibu telah mengambil langkah nyata menuju tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.